warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam video kali ini akan kita pelajari terkait masih di materi suku banyak atau polinomial, tapi di bagian yang pertama nanti adalah derajat suku banyak, yang kedua nanti kita belajar teorema Werner, yang ketiga kita akan belajar terkait dengan teorema sisa. Baik, langsung saja kita mulai untuk materi yang pertama. Itu masih di suku banyak. Yang kita pelajari di sini nanti adalah derajat dari suatu suku banyak. Yang kedua adalah teorema Werner. Yang ketiga adalah teorema sisa. Oke, langsung saja kita ke yang pertama, derajat suku banyak. Suku banyak memiliki derajat yang berbeda-beda. Derajat yang dimaksud adalah pada pangkat tertingginya. Tertinggi. Contoh, saya punya suku banyak ini. X pangkat 12. Saya punya suku banyak seperti ini. Nah, suku banyak ini derajatnya berapa? Derajat dilihat pangkat tertinggi, bukan terdepan. Tertinggi berapa berarti? Jadi derajat dia memiliki derajat 3. Lihat pangkat tertingginya ini. Nah, tertinggi. Itu contoh yang pertama. Sambil mengingat lagi, ini namanya variabel. Nah, ini namanya koefisien. Nah, mana min 3 koefisien. Waktu SMP sudah dipelajari. Lagi katakanlah saya punya banyak, tetapi dalam bentuk yang berbeda, seperti ini. Nah, seperti ini. Berapa derajat tertingginya? Nah, kita tidak boleh langsung melihat pangkat tertinggi derajatnya. Kalau dilihat sekilas ini adalah pangkat 2. Tapi tidak, kita harus mengoperasikan terlebih dahulu agar menjadi bentuk yang seperti atas ini. Dikalikan. Ini dikalikan. Bentuk akhirnya itu sebenarnya adalah E kali ini adalah 6X pangkat 3. Terus selanjutnya min 10X pangkat 2. Terus selanjutnya tinggal dikalikan plus 3X terakhir min 5. Baru setelah bentuk seperti ini kita bisa memutuskan bahwa suku banyak ini berderajat 3, pangkat tertingginya di sini
bukan 2 yang tadi di sini. Nanti kalau ada soal seperti ini, bagaimana, apa harus selesai sampai perkalian terakhir? Ini tidak perlu. Lihat saja dengan masing-masing variabelnya. Pangkat tertinggi kalian kalikan, pasti akan ketemu dengan pangkat tertinggi yang ini. Lihat yang ini adalah pangkat tertinggi 3x, yang ini pangkat tertingginya 2x kuadrat. Di sini pangkatnya 2, pangkatnya 1, tinggal dikalikan akan menghasilkan ini. Yang lain abaikan, karena jika hanya ditanyakan derajat, cukup kita cari dengan mengalihkan masing-masing ini, tidak perlu semuanya. Itu terkait dengan derajat suku banyak. Nah, sekarang ini saya kasih nomor dulu. Sekarang teorema Horner. Sebenarnya teorema Horner ini banyak sekali manfaatnya. Dia akan saya jelaskan caranya. Salah satunya adalah untuk mencari hasil bagi dan sisa pembagian. Hasil bagi dan sisa pembagian kemarin sudah sempat kita pelajari terkait cara membagi suku banyak, pembagian suku banyak, tetapi menggunakan cara bersusun. Bisa dilihat di video sebelumnya. Tapi dengan teorema Horner nanti akan sedikit berbeda. Kita tidak perlu bersusun ke bawah. Kita cukup membuat atau mengambil koefisien urut dari pangkat derajat tertinggi sampai dengan paling rendah. Saya perlihatkan caranya. Contoh, katakanlah saya punya X. Saya ambil dari contoh yang atas. X dibagi dengan, katakanlah saya punya GX. GX-nya sama dengan X min 3. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian. Nih, hasil bagi dan sisa pembagiannya. Kemarin secara bersusun kita buat, ini di dalam, ini di luar, tinggal kita kerjakan seperti bersusun pembagian biasa. Nah, kalau menggunakan teorema Horner bagaimana? Kita harus ambil koefisien masing-masing koefisien. Ambil masing-masing koefisien. Setelah itu kita urutkan dari pangkat yang tertinggi. Kalau seperti ini kan pangkat tertingginya adalah, derajat tertinggi adalah 3. Ini nanti di depan. Bukan 5 yang di depan, tapi 6 yang di depan. 6 yang di depan. Oke, kita mulai saja. Pertama saya buat dulu tabel. Tabel seperti ini, saya buat garis. Karena di sini ada, di atas ini akan ditulis suku-sukunya. Ada 1, 2, 3, 4. Saya butuh 4. 4 memanjang ke kanan. Seperti ini. 4. Di sini adalah koefisien dari yang dibagi efeknya, mulai dari pangkat tertinggi. Pangkat 3, berarti saya tulis di sini 6-nya saja.
Terus pangkat 2 min 5. Pangkat 1-nya min 3. Terus yang tidak punya variabel berapa? Seperti ini. Seperti ini. Di angka-angka ini ada koefisien dari yang dibagi. Terus nanti di sini ada, Kita tuliskan di sini. Jadi kita ambil pembaginya x min 3, Tapi tidak kita tulis x min 3 yang kita ambil. Tapi apa yang kita tuliskan adalah x min 3, maka x-nya sama dengan 3. X plus 3, x-nya sama dengan min 3. Yang diambil bukan x min 3, tapi x sama dengan 3. X sama dengan 3. Ini, sebelah sini adalah pembaginya. X sama dengan 3 berasal dari x min 3. Ini berasal dari sini. Asalnya dari sini. Awalnya x min 3. Ini diambil angkanya saja, x sama dengan 3. Terus selanjutnya. Cara selanjutnya adalah kita kalikan angka 3 ini dengan hasil di sini. 6. Jadi ini operasinya tambah. Kalau kemarin persen untuk kurang, kami tambah. 6 turun dulu, karena bawahnya kosong. Karena ini 6, bawahnya masih kosong, tidak ada apa-apa, kita turunkan saja 6-nya depan ini. Sini. Terus apa? Angka 3 dikalikan 6. Angka 3 dikalikan 6. Hasilnya teratasnya sini. Atasnya sini. Tapi berapa? 18. Terus ini ditambahkan 5 dan 18 kita tambahkan. 5 dan 18 di sini adalah 23. Terus 3 kali ini kalikan, terus ini. Di sini. Berarti berapa? 69. Ini nanti tambahkan, hati-hati ditambah. Jadi hasilnya adalah 66. Terus kalikan lagi 66, 3 dikali 66, berarti adalah 198. Setelah itu apa? Ditambahkan lagi dengan 8. 8 yang ini kita tambahkan dengan ini, luruskan. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 200. Nah, sekarang kita terjemahkan angka-angka ini. Ini adalah yang paling belakang adalah sisa. Ini sisa. Yang paling belakang ini adalah sisa. Ini yang paling belakang namanya sisa. Sama dengan 200. Nah. Sedangkan ini adalah hasilnya. Hasilnya adalah pangkatnya berada di bawah pembagi. Derajatnya
berada di bawah pembagi. Derajat ini 3 pembaginya, maka hasilnya jadi pangkat 2. Kalau pembaginya pangkatnya 4, derajatnya di sini pangkat 3. Berarti ini akan jadi koefisiennya 6. Kita ambil pangkat di bawah pangkat tertinggi pembagi, berarti jadi 2. Ini positif, berarti kita tulis saja 6 plus plus berapa? 23. 23 apa? Turunnya. Turun dari 2 di 1x. Terus ada 66 plus, berarti plus lagi. Plus 60. Ini. Jadi hasil baginya adalah nih. Jadi hasil bagi itu adalah yang ini 6x sedangkan sisanya adalah sama dengan 200. Ini contoh, salah satu contoh untuk Horner. Saran saya untuk Horner, kapan menggunakan Horner? Ketika pembaginya derajat 1 saja, lebih mudah sekali langkah. Kalau pangkatnya 2, saya sarankan pakai yang cara bersusun. Ini sisa, ini hasilnya. Pangkatnya berada di bawah pangkat pembagi. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 2, pangkat 1, dan seterusnya. Ini teorema Horner. Nanti bisa dikembangkan lagi dengan menggunakan soal-soal yang lain. Nah, sekarang kita lanjut ke teorema sisa. Banyak buku yang sudah diterbitkan dengan penulisan yang berbeda-beda, tapi tidak ada masalah, yang penting nanti konsepnya sama. Teorema sisa itu sebetulnya menyusun unsur-unsur yang dibagi, pembagi, dan sisa. Katakanlah saya punya fungsi fx, ini yang dibagi. Dia akan tersusun dari pembagi P, katakanlah saya simpulkan, dikali hasil bagi ditambah sisanya. Sisa bisa berubah. Ini teorema sisanya seperti ini. Fx adalah yang dibagi, ini yang dibagi, sedangkan px adalah pembagi, sedangkan hx adalah hasil bagi, sedangkan sx adalah sisa pembagian. Nih. Contohnya seperti apa? Saya buat ilustrasinya sebentar aja. Kalau kita punya angka, katakanlah, kita ilustrasikan saja. Kita ilustrasikan dengan angka agar lebih mudah dipahami.
Contoh, saya punya pembagian seperti ini. Tiga belas dibagi, katakanlah 4. 13 dibagi 4 itu sama dengan berapa? Jelas kalau kita bagi dia tidak bisa pas, pasti bersisa. Itu hasilnya adalah 3. Hasilnya 3, sisa 1. Ini. 13 bagi 4 itu 3, sisa 1. Nah, inilah sebenarnya yang dibuat dari teorema sisa ini. Siapa yang dibagi 13? Siapa pembaginya 4? Siapa hasil baginya 3? Sisanya berapa? 1. Kalau kita tulis seperti teorema sisa, bisa kita tulis seperti ini. Bahwa 13 yang dibagi itu adalah 4 kali 3 ditambah 1. Inilah. Nah, dari pembagian ini jadi bentuk seperti ini. Saya cuma ilustrasi dengan angka biar mudah dipahami. Nah, dalam teorema sisa, biasanya soal itu tidak menyuruh kita atau soal tidak meminta untuk mencari semua unsur Fx, Px, Hx, Sx. Biasanya salah satunya bisa Fx-nya, bisa Sx-nya. Biasanya yang diketahui biasanya adalah pembaginya. Seperti ini. Saya ambil soal yang sama. Fx ini dibagi dengan ini. Nah, kita tidak butuh ini, tidak disuruh mencari hasil bagi. Kita tentukan sisa pembagiannya. Nah, seperti ini. Tentukan sisa pembagiannya. Caranya bagaimana? Caranya cukup mudah. Kalau ada soal seperti ini, soal yang sederhana dulu, nanti ada soal yang menggunakan teori ini. Tentukan sisa pembagiannya. Kalau cuma soal seperti ini, kita cukup substitusi. Substitusi yang mana? Seperti Horner tadi. X min 3, kita substitusi X-nya sama dengan 3. Substitusi X sama dengan 3. Kemana? Ke soalnya ini. X-nya diganti siapa? 3. Semua. Ini 3. Ini 3. Ini 3. Nah, ini akan ketemu. Nanti akan ketemu apa? Sisanya. Jadi nggak perlu pakai Horner, nggak perlu pakai bersusun. Kalau hanya disuruh mencari sisa, itu cukup kita substitusi nih pembaginya. Ini dikali berapa? 5 kali 9 tambah 6 kali 27 dikurangi 9 tambah 8. Berapa ini? 5. Berapa ini? 162. Kurangi 1. Yang belakang saya langsung kurangkan. Hasilnya berapa ini? Hasilnya adalah yang ini. 207 kurangi 1. Dan 200 akan sama. Jadi sisanya sama dengan 206.
Jadi sisanya dengan 206. Sama seperti ini. Bedanya apa dengan yang ini? Kalau yang ini kita diminta mencari hasil bagi dan sisa. Tetapi kalau yang ini kita hanya disuruh mencari sisa. Jadi lebih simple. Tidak perlu harus mencari semua. Kalau mau cari semua boleh, tidak boleh, silahkan. Tapi ini tidak kita pakai. Kita bisa menghemat waktu yang cukup banyak ini. Kalau ditanyakan hanya sisanya. Itu untuk yang soal sederhana. Jadi kalau disuruh mencari sisa, tinggal substitusi saja. Sekarang ada pertanyaan. Kenapa cukup disubstitusi bisa ketemu sisanya? Sebenarnya ini adalah penerapan dari rumus ini, teorema sisa ini. Sekarang kita substitusikan ke sini. Ini saya jelaskan kenapa harus bisa substitusi, bisa ketemu sisanya. Nah, fx-nya adalah yang ini. Ini sebenarnya asal penulisan seperti ini. Px-nya pembaginya adalah yang ini. Kenapa harus disubstitusi 3 baru ketemu sisa? Kalau disubstitusi selain 3 bagaimana? Apakah tidak ketemu sisa? Belum ketemu sisa. Kenapa saya bilang belum ketemu sisa? Ada HX, hasil yang tidak kita ketahui jika kita substitusi selain 3. Perhatikan. Kalau kita substitusi selain 3, katakanlah 4 gitu. 4. Kita tidak bisa menemukan sisa. Ini X-nya ganti 4, X-nya ganti 4, ini ganti 4. Nah, ini juga diganti 4. 4 kurangi 3 itu 1. 1 kali HX, ya masih ada X. Berarti kalau kita substitusi 4, berarti apa? Berarti di sini nanti tetap ada angka. Di sini ada HX. HX-nya tidak hilang. Tetapi kalau kita substitusi 3, nah 3 kurang 3 berapa? 0. 0 kali HX berapa? Ya 0. Maka otomatis yang tersisa di sini, yang tersisa di ruas sebelah kanan ini adalah berapa? Ini 0. Ini pasti 0. Nah, 0. Sedangkan yang di sini kita juga substitusi 3 tadi. Nih. Hasilnya ini. Nih. Otomatis 0 tambah SX ya hasilnya siapa? Ya SX itu sendiri. Nih. Berapa SX-nya? Sebelah ruas ini adalah temunya adalah 206. Nih. Ini asal muasal kenapa disubstitusi dengan angka 3 dia HX-nya hilang. Kalau selain 3 HX-nya tidak hilang. Ini teorema sisa. Biar SX-nya yang tersisa di ruas kanan. Nah, itu soal penerapan dari teorema sisa. Ini soal hanya dibagi dengan satu fungsi GX, satu suku banyak ini GX. Nanti ada soal jika dibagi dengan beberapa suku banyak, tetapi yang diketahui adalah sisanya. Contoh penggunaannya. Contoh soal seperti ini. Saya ambilkan dari buku. Ini buku yang saya punya, bukunya saya ambil dari buku Erlangga. Yang kelas 11 peminatan. Kalau mau lihat di halaman 160 nomor 10 bagi yang punya. Peminatan 2013. Kita tuliskan soalnya saja. Soal seperti ini. Cukup banyak PX.
jika dibagi oleh X kuadrat min 5X plus 6. Mohon maaf, saya ralat. Soalnya tadi nomor 9. Nah, sekarang diketahui sisanya. Sisanya adalah 18X min 20. Ini kalimat pertama. Dan jika dibagi yang kedua, yang dibagi ini, yang kedua, jika dibagi X kuadrat min 3X, X kuadrat min 3X plus 2. Plus 2, sisanya adalah min 14X plus 40. Nih. Pertanyaannya adalah, apabila PX dibagi oleh katakanlah X kuadrat min 4X plus 3, tentukan sisanya. Nih, agak berbeda dengan yang tadi. Kalau nomor 1 tadi, contoh yang pertama tadi, nih, ini fungsinya ada, yang dibagi ada, pembaginya juga ada. Kita lebih mudah mencari sisa. Ada banyak cara, bisa bersusun ketemu sisa, bisa Horner ketemu sisa, bisa substitusi juga ketemu sisa. Di teknik ini dipakai ketika yang dibagi ada. Ini yang dibaginya ada. Yang dibagi ada. Nah, masalahnya kalau yang dibagi tidak ada, yang ini nggak ada, tapi yang ada adalah pembagi dan sisa. Bagaimana kita mencari sisa jika dibagi dengan yang cukup banyak lain? Nah, ini masalah seperti ini sering keluar di soal-soal ujian. Bagaimana? Apakah kita harus nyari dulu yang ini? Tidak perlu. Kita gunakan teorema sisa saja. Yang kita butuhkan hanya teknik biasa, substitusi eliminasi saja. Itu paling. Kita lihat sekarang. Teorema sisanya berbunyi ini yang saya tuliskan. Nanti bisa mungkin berbeda di buku lain. Susun persamaannya ke dalam teorema sisa ini. Siapa Fx? Fx adalah yang dibagi ada enggak? Di sini Px. Ya udah, tulis saja Px. Ini yang dibagi. Px siapa pembagi? Siapa pembaginya? Ini. Nah, pembagi yang pertama ini. Hasilnya siapa? Nggak ada. Kalau nggak ada, biarkan saja. Kalau nggak ada, biarkan saja. Sisanya berapa? Oh, sisanya ada. Siapa? Ini sisanya. Ini sisanya. Kita susun dulu. Ini jadi persamaan pertama katakanlah. Persamaan pertama ini. Persamaan yang kedua juga mirip.
dibagi masih PE, tapi pembaginya berbeda. Siapa pembaginya? Ini. Sisanya siapa? Sisanya ini. Ini jadi persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga sekarang masih sama, kurung saja biar kelihatan. PE karena nggak ada, pembaginya adalah ini. Sisanya bagaimana? Sisanya nggak ada. Kalau nggak ada bagaimana? Ya kita misalkan saja. Misalkan siapa? Katakanlah AX plus B. Kita misalkan. Nah ini yang kita cari nanti. Yang kita cari. Ini menyusun persamaan-persamaan dari yang diketahui soal seperti ini. Yang dicari ini. Nah sekarang kita substitusi. Siapa yang disubstitusi? Berarti kan yang sama seperti tadi pembaginya. Persamaan 1 bisa saya tulis kalau kita faktorkan yang ini. Ini kita faktorkan. Nah, dia akan jadi X min 3 kali X min 2. Hasilnya biarkan saja. Sedangkan yang kedua ini yang kedua juga boleh kita tulis pemfaktoran. Siapa? X min 2 dan X min 1. Perhatikan. Dari persamaan 1 dan 2 ini. Ketika difaktorkan ada dua unsur. Ada satu unsur yang sama. Inilah kemungkinan yang nanti akan kita pakai. Ini sama, ini beda. Nah, yang mana yang akan kita pakai nanti tergantung. Tergantung apa? Ini, yang bawah ini nanti. Ini juga bisa kita ubah. Ini bisa kita ubah. Ubah jadi siapa? Difaktorkan saja. Hasilnya siapa? X min 1. Nah, X min 3. Nah, berarti yang kita pakai mana? X min 1 dan X min 3. X min 1 dan X min 3. Berarti yang kita substitusi siapa? Substitusi X sama dengan 3. Jangan yang 2. Maka ini akan berubah jadi siapa? Ini B-nya kita nggak tahu, bisa saja B3. Ini pasti 0. Lihat 3 min 3. Seperti tadi, kita substitusi tadi. Ini H3, kita nggak tahu H3 berapa, biarkan saja. Ini 3, katakanlah ganti gitu. Nah, ini kita ganti dengan 3. Nah, 3 kurang 3, 0. 0 kali berapapun ini 0 berarti. Otomatis P3 sama dengan berapa? Ya tinggal ngitung yang belakang ini. 0 plus, nah ini dihitung. 18 kali 3, 54, 54 kurangi. 24 adalah 30. Otomatis P3 sama dengan 30. Nah ini penggunaan teorema sisa yang tadi. Dari satu persamaan ketemu yang P3 sama dengan 30. Ketika disubstitusi berapa? X-nya sama dengan 3. Diingat, substitusi X sama dengan 3, P3 itu 30. Sekarang,
Yang ini sama, kita substitusi. Tetapi bukan X sama dengan 3, X sama dengan 1 yang kita butuhkan ini. Kita butuhkan ini. Kan ketemu P 1 sama dengan 1 min 2, 1 min 1, H1 kali 1. Sama seperti tadi, otomatis P1 sama dengan, ini juga 0 pasti. 0 ditambah, ini, min 14 tambah 40, berarti 20. Berarti P1 sama dengan 20. Kita punya ini. P3 30, P1 24. Nah, sekarang gunanya itu nanti di sini. Perhatikan sekarang. Kita substitusi keduanya di sini. Yang pertama, dari yang ditanyakan ini kita substitusi. X sama dengan 3. Otomatis apa? Nanti akan ketemu P3. Ini jadi 3. Ini jadi 3. Ini jadi 3. Ini jadi berapa? 3A. X-nya diganti 3. Otomatis 3 kurangi 1, 2, 3 kurangi 3, 0. 0 kali berapapun di sini mesti 0. 0 ditambah siapa? Ini tambah ini. Berarti P3 sama dengan siapa? 3A plus B. Padahal tadi kita punya P3 berapa? P3 itu 30. Ini P3 itu 30, P1 itu 20. Jadi kita punya persamaan baru di sini. Ini berarti P3-nya ini adalah 30. Nah, ini kita punya persamaan baru. Persamaan yang nanti akan kita eliminasi dan substitusi ini. Terus yang kedua, substitusi berapa? Substitusi X sama dengan 1. Berarti ini 1 kurangi 1. 1 kurangi 3. Di sini A. Ini juga 0. Jadi P-nya P1. Ini 0. Berarti P1 sama dengan A plus B. Padahal P1 tadi adalah ini 20. Kita punya 24 sama dengan kita punya ini nah ini dan punya ini. Nah, kita eliminasi B-nya kita kurangkan, ketemu kan menghasilkan 30 kurang ini sudah sama B-nya, langsung saja tidak perlu saya samakan, kebetulan sudah sama. 30 kurangi 24 berarti tinggal berapa? 6 sama dengan 3A kurangi A 2A, B kurangi B habis. Berarti kalau seperti ini A nya berapa ini? A nya sama dengan 3. Kita substitusi. Kemana? Ke atasnya sini. Bebas pilih yang atas ini atau yang ini. Kalau saya ambil yang ini aja. 24, A-nya ini adalah 3. Otomatis di sini B-nya sama dengan berapa? B sama dengan 24 dikurangi 3, 20. Berapa? 24 kurangi 3, 20. 1.
Ini bukan 24 tapi 26 ya. 26 satu. Tapi di sini 26. Ini ya. Maaf, ada keliruan. Ini berarti 26. Ini juga bukan 6 tetapi adalah 4. Temunya adalah 26. Ini ketemu adalah berarti 23. Ini bukan 3, ini 2. 24. Oke. Jadi sisanya berapa? Jadi sisanya sama dengan yang awalnya tadi. Ini sisanya yang kita tak cari tadi. Ini yang kita cari. 1, 2 yang kita cari yang ini. Nah, sisanya berarti sisanya adalah AX plus B sama dengan A-nya tadi berapa? A-nya adalah 2. D plus B-nya adalah 2B. Di sisanya adalah yang ini. Ini banyak. Masih ada materi yang belum saya jelaskan, yaitu terkait teorema faktor. Sama sebenarnya dengan teorema sisa, hanya sisanya itu 0, nanti di video selanjutnya saja. Ini saya kira kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan jika ada kekeliruan koreksi, komentari di kolom komentar. Jika ada pertanyaan juga boleh silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.